Salam jumpa rekan Sepim. Berikut ini adalah kajian tentang kebijakan penataan ruang Desa Eklatong akibat longsoran di Jalan Tarutung Sipirok. Nah, ini lokasinya ada di Sumatera Utara. Kami waktu itu mempresentasikan di Surabaya dalam sebuah acara seminar nasional perencanaan wilayah dan kota di tahun 2010. Nah, ini bagian dari program SITIS ya 2010 bersama rekan kami Nanang Rianto. Pada kajian ini yang menjadi latar belakang adalah terkait dengan munculnya Undang-Undang 27/2007 mengenai penataan ruang, di mana di dalam satu poinnya adalah terkait dengan konteks kondisi geografis Indonesia yang berada pada kawasan rawan bencana. Bencana yang menjadi bahan kajian pada kawasan ini adalah terkait dengan longsor tanah yang dialami di Desa Eklatong di Tarutung Sipirok tadi ya, di trase Tarutung Sipirok. Ini terkait dengan konteks atau kondisi adanya relokasi warga karena bencana longsor tersebut gitu. Jadi jalan yang merupakan jalan akses dari Sumatera Utara, dalam hal ini dari arah Padang Sidempuan menuju ke Sumatera Barat seperti itu, mengalami longsor pada tahun itu. Nah, latar belakang selanjutnya adalah pada tahun 97, tepatnya di tanggal 3 Januari, longsoran mulai terjadi dan dirasakan oleh warga. Kemudian selang 5 tahun kemudian terjadi longsoran yang parah, sehingga pada bulan April 2003 ada program pemindahan relokasi warga ke sebuah permukiman yang tidak jauh dari tempat trase ini. Jadi waktu itu kurang lebih 5 kilo dari tempat longsoran ini dibuat semacam perumahan baru ya, mirip perumahan gitu ya, berhadapan-hadapan satu jalan untuk dijadikan perumahan untuk warga Desa Eklatong yang mengungsi atau merelokasi. Pada tahun 2007 secara normatif disusun rencana untuk tata ruangnya gitu, jadi rencana umum tata ruang, namun tidak jadi atau tidak sampai diperdakan di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi gitu. Kemudian di tahun 2008 ini jadi cukup lama ya, ada 10 tahun dari kejadiannya, disusunlah alternatif penanganan oleh Balitbang, waktu itu masih Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian di 2009 dilakukan perencanaan desain jalan termasuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungannya. Kemudian dilanjutkan di tahun 2010 dengan melakukan pelaksanaan jalan baru di Eklatong. Relokasi ini sebagai tindakan pemindahan permukiman dari lokasi existing ke lokasi baru yang telah ditentukan akibat dari kebijakan atau program pembangunan memang sudah dilakukan gitu. Jadi sudah dilakukan karena memang kondisi tanah yang ditempati semula sudah tidak memungkinkan untuk tempat tinggal gitu. Jadi kalau kita bisa melihat di sisi kanan dari tulisan gitu, ada backhoe ini di sini, ini jalan Eklatongnya. Kemudian sisi kanan dari gambar itu adalah awal longsornya, kemudian turun ke jurang ke sebelah kiri. Kesulitan warga terjadi salah satunya diakibatkan karena perencanaan penataan ruang Desa Eklatong baru dipandang belum tanggap terhadap kebutuhan dari penghuninya, sehingga fokus aspek sosial ekonomi akibat
ketidaksesuaian penataan ruang desa dengan kebutuhan warga ini menjadikan ya, itu ada hilangnya potensi sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk yang mengalami relokasi. Kajian ini menggunakan metodologi penghitungan ekonomi kerugian warga akibat longsoran dan penataan ruang yang kurang sesuai seperti itu. Nah, ini lokasinya ada di Desa Eklatong. Bisa dilihat di sini kondisinya. Jadi sebelah utara ada Sipirok, sebelah selatan menuju ke Padang Sidempuan gitu ya. Jadi Eklatong ini masih masuk Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsinya di Sumatera Utara. Dalam penelitian atau kajian ini digunakan responden 46 keluarga dan jenis analisisnya adalah deskriptif dan juga menggunakan kuantitatif. Nah, ini profil lokasi penelitiannya. Jadi kalau kita perhatikan di sana ada aktivitas penduduk yang berkebun. Jadi ini masih pada waktu itu masih berbentuk kebun gitu ya, hutan gitu ya. Kemudian di sana ada penduduk sebesar 237 jiwa, sedang secara demografi sebagai misal penduduk adalah tamat SD. Kemudian luas daerah terkena pengaruh longsor ada 8 hektar. Nah, ini kalau kita perhatikan di dalam peta di situ ya, ada pergerakan tanah ke arah utara gitu. Masyarakat memperoleh hasil 10-15 kg gula aren per minggu. Atau pada waktu penelitian dilakukan di tahun 2010 itu berkisar nilainya 10-15 kilo itu 60.000 sampai 90.000 per minggu gitu ya, dapat uangnya. Nah, cukup sedikit kalau dipandang sekarang ya, tetapi tentunya ini adalah konteks di tahun 2010. Dan juga kawasan Eklatong tergolong relatif jauh dari pusat keramaian. Jadi dalam satu kesempatan pada waktu penelitian kami sempat melihat ada warga yang bersama-sama naik mobil pickup gitu ya ke pasar gitu. Jadi mereka secara bersama-sama pergi ke pasar gitu ya. Nanti jika pergi ke pasar itu kampung jadi sepi gitu. Penurunan muka tanah berkisar antara 1-3 cm per hari, dan sampai saat ini tanah telah turun hingga kedalaman 13 meter. Jadi sampai dilakukan penelitian pada waktu itu penurunan tanahnya sudah sampai 13 meter gitu. Nah, pada saat penelitian dilakukan di 2009 intensitas longsor melambat, jadi turun 5 cm per 2 minggu. Nah, tentunya masyarakat memilih untuk relokasi karena ancaman bahaya longsor. Nah, pemerintah daerah memfasilitasi relokasi warga dengan memberikan tempat tinggal baru. Ya, ini jadi tadi saya ingin sampaikan seperti perumahan gitu ya. Jadi satu garis ini adalah jalan gitu, dimana di sana ada rumah gitu ya, di rumah yang sejalan gitu loh. Nah, awalnya memang tidak satu garis gini, tapi karena ini adalah program dari pemerintah, tentunya tidak bisa benar-benar mengembalikan ke kondisi semula, jadi dibentuk seperti perumahan seperti itu. Ini waktu itu kami gunakan sebagai dasar teori ya, jadi dimana premisnya di sini adalah bahwa orang mengerti akan hal yang mereka butuhkan gitu. Kemudian premis kedua adalah pembangunan ekonomi adalah fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal gitu. Jadi tidak lepas dari 3 faktor utama ini. Jadi ada tanah, kemudian tenaga kerja, dan modal gitu. Kemudian selanjutnya adalah pertanian merupakan sumbangan dalam pembangunan ekonomi karena di sini masih berkarakter agraris gitu. Dan perencanaan fisik dan ekonomi bila dipadukan akan memberi nilai manfaat lebih karena sasaran dalam perencanaan ekonomi akan tercapai melalui perencanaan fisik. Jadi kalau kita pahami di sini adalah bagaimana kegiatan
atau perencanaan fisik gitu ya, dan dipadukan dengan perencanaan ekonomi, tentunya akan memberikan nilai lebih gitu, nilai manfaat lebih. Tidak hanya sekedar mempertimbangkan nilai fisik atau perencanaan fisik semata, tetapi perlu ada strategi ekonomi untuk menunjang kemanfaatan dari kegiatan fisik yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah premis bahwa analisis yang dapat dilakukan sehubungan dengan konteks atau kondisi analisis sosial ekonomi. Kami mencoba untuk melakukan perhitungan dengan menghitung terlebih dulu potensi kehilangan dari penduduk desa Aklatong gitu. Jadi bahwa mereka kehilangan 80-85% lahan, di mana terdiri dari sawah dan ladang gitu ya. Jadi kehilangannya ada total 23 hektar gitu, akibat bencana longsor yang dialami penduduk. Kemudian dilakukan pendekatan produksi terhadap lahan, dalam hal ini sawah gitu ya. Diindekskan bahwa total ada 3000 kilo padi yang dapat dihasilkan dari 1 hektar sawah, dan pada waktu itu menggunakan ketentuan Rp2.744 per kilo, sehingga pendekatannya 1 hektar sawah dapat memproduksi kurang lebih Rp8.231 per tahun atau Rp685.938 per bulan di tahun 2010. Kemudian dari ladang digunakan pendekatan komoditas yang biasa ditemui di sana, yaitu gula aren dan kopi. Kemudian dilakukan perhitungan per minggu dan per tahun gitu. Jadi masing-masing untuk masing-masing komoditas. Di tahun 2008 total potensi pendapatan yang hilang berdasarkan perhitungan ada 167 juta. Kemudian akibat penataan ruang ada kehilangan 94 juta, dan akibat longsor ada 73 juta. Sedangkan jika kita tarik ke 5 tahun dari 2002 sampai 2008, maka pendapatan yang hilang pada waktu itu dihitung sebesar 885 juta. Dan akibat penataan ruang ada 495 juta, dan akibat longsor ada 389 juta. Kerugian 496 juta atau hampir 500 juta ini merupakan akibat tidak adanya perencanaan ekonomi pada penataan ruang desa Eklatong. Sebagian besar warga kehilangan mata pencariannya, ya karena memang ladangnya juga ikut rusak akibat longsor, dan kemudian tempat atau lokasi bekerjanya menjadi cukup jauh dari tempat relokasi. Lahan produktif yang tersisa dan dimiliki oleh warga pun sebagian tidak berada di lokasi permukiman, yaitu ya. Kemudian sebagian warga karena kehilangan tempat untuk menanam tanaman tadi ya di sawah dan ladang, beralih menjadi buruh tani penggarap atau mengerjakan tanah yang bukan miliknya karena tanahnya sudah rusak kena bencana longsor. Nah, berdasarkan pembahasan kajian singkat ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, terkait dengan dampak longsoran yang secara ekonomi utamanya dan sosial sangat dirasakan oleh warga. Dampak langsungnya adalah kehilangan mata pencarian dan juga sumber-sumber pendapatan utamanya yang berasal dari sektor agraris. Kemudian potensi
Ekonomi pendapatan, karena penataan uang yang tidak menggunakan perencanaan ekonomi ada 95 juta. Ini perhitungan di tahun 2010. Hilangnya sebagian besar sumber mata pencarian juga mempengaruhi pola hidup dan kesejahteraan dari masyarakat di desa Eklatong. Ini contoh rumah-rumah baru yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kemudian di bawahnya adalah beberapa hunian yang berderet yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi sebagai informasi, pemandangan alamnya sangat indah di sana karena memang dikelilingi oleh bukit-bukit barisan jadi yang ada di Sumatera Utara. Dari hasil kajian singkat ini diberikan rekomendasi bahwa pemerintah daerah setempat, dalam hal ini di tingkat kecamatan atau kabupaten, dapat menyediakan lahan pengganti untuk pekerjaan yang hilang. Misalnya dengan memberikan bantuan izin pakai bagi warga Eklatong yang menggarap lahan milik desa adat di sekitar desa Eklatong, karena masih pada waktu penelitian ditemukan beberapa status lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa gitu. Jadi mungkin dari tingkat kecamatan dan kabupatennya bisa mengajukan untuk menggunakan bagi kesejahteraan warga. Selain itu, dapat juga relokasi permukiman warga mengembalikan juga sumber-sumber pendapatan, dalam hal ini dengan menyediakan lahan produktif yang dapat digunakan untuk menjadi sumber penghasilan bagi warga desa Eklatong. Demikian kajian singkat kita saat ini. Terima kasih untuk menyaksikan.